Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Kita akan masuk dalam renungan malam edisi 1 Juni 2020. Mengawali renungan malam kita saat ini, kita mengangkat satu pujian Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenang betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah surut dari kehidupan kami. Kami ada, kami kuat, kami sehat sampai saat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman-Mu. Dan terlebih kami hidup kuat untuk melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakailah hamba-Mu untuk dapat menyatakan kebenaran firman-Mu melalui renungan malam saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengar. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita di malam ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 25, penekanan kita malam ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kemarin kita baru saja memperingati dan merayakan Hari Pentakosta, atau Hari Ketuangan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 26 memakai istilah lain, Roh Penolong atau Roh Penghibur. Roh Penghibur, Roh Penolong atau Roh Kudus inilah yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, ia telah berjanji bahwa ia akan mengaruniakan Roh Penolong atau Roh Penghibur kepada murid-muridnya. Karena itu sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia meminta kepada murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sampai penghibur yang dijanjikan itu datang. Dan 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke sorga, janji itu digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Itulah peristiwa Pentakosta. Pentakosta atau Hari Ketuangan Roh Kudus menjadi hari dimulainya penggenapan janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dulu. Sejak ketuangan Roh Kudus, para murid menerima kuasa untuk melaksanakan misi yang diberikan Yesus kepada mereka, yakni untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Oleh kuasa Roh Kudus, murid-murid dengan sangat berani telah menyaksikan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Sekalipun mereka harus mendapati berbagai tantangan, mereka mendapat rintangan, mereka mendapat perlawanan yang sangat luar biasa dari para pemimpin Yahudi ketika itu. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, mereka tetap tegar, kuat. Oleh Roh Kudus, mereka mampu untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Bahkan saat itu saudara-saudara, semua orang yang percaya dikaruniai Roh Kudus dan mereka mampu menunjukkan sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di sana kita melihat bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan jemaat mula-mula telah menunjukkan kepada setiap kita bagaimana kesaksian hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku semua pemirsa yang ada di rumah, Roh Kudus memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Sehubungan dengan hal itu, melalui perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan ajaran yang sangat penting ini. Kita dapat melihat dalam pembacaan tadi bagaimana Paulus dengan sangat keras dan tegas menegur jemaat Tuhan di Galatia masa itu. Karena mereka tetap hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menegur mereka supaya mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Sebaliknya mereka harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab menurut Paulus, jika seseorang sudah percaya, tetapi masih saja hidup dikuasai hawa nafsu kedagingan, maka hidupnya akan menghasilkan perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tentu saja hidupnya akan menghasilkan buah yang baik. Seumpama pohon yang dirawat dan dipelihara dengan baik, dibersihkan, dipupuk,
sehingga tentu saja pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita orang-orang yang percaya. Ketika kita menjaga kehidupan rohani kita dengan benar, di mana kita setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa dan mendengar firman-Nya, maka kehidupan kita pun akan menghasilkan buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Artinya saudara-saudara, ketika kita memilih untuk hidup di dalam Kristus, maka secara otomatis kita harus meninggalkan hawa nafsu kedagingan kita dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya harus berbanding lurus iman dan perbuatannya. Kata harus sejalan dengan perbuatan. Karena kita sebagai orang yang sudah percaya, tidak bisa lagi berkata, saya percaya, saya mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana hidupnya masih berkubang dalam dosa? Paulus mendorong jemaat di Galatia dan juga mendorong kita semua umat Tuhan yang hidup di masa kini, supaya kita benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti hidup kita pun akan menghasilkan buah, yakni kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya akan terjadi jika kita tidak mau dipimpin oleh Roh, tetapi kita tetap terus tenggelam dalam hawa nafsu kedagingan, maka pastinya kita akan menuai kebinasaan. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman-Nya akan memenuhi hati dan pikiran kita, yang tentu saja membuat kita hidup hanya di dalam kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita senantiasa membuka diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mendatangkan buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari kita satu dalam doa.
Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, terlebih yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu untuk memimpin segenap hidup kami. Karena itu tolonglah kami, agar kami benar-benar dibaharui oleh Roh-Mu dan mau dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa firman-Mu yang kami dengarkan saat ini akan selalu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup setiap kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap umat Tuhan dimanapun di muka bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa mau dipimpin oleh Roh-Mu. Sebab hanya dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh akan membawa sukacita, berkat, damai sejahtera di muka bumi dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Pakailah gereja-gereja-Mu secara lembaga maupun sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang percaya untuk terus mewartakan Injil kebenaran-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan untuk semua kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, supaya mereka senantiasa bersikap adil dan bijaksana. Mereka senantiasa dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab di dalam mereka melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan sebagai pemimpin bangsa demi dan untuk mensejahterakan masyarakat bangsa ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk situasi yang kami hadapi saat ini, di mana virus corona begitu mewabah yang membawa banyak kesengsaraan. Kami berdoa kepada Tuhan agar di tengah-tengah situasi ini kami tetap memiliki hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di balik badai ini ada suatu maksud dan rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Karena itu biarlah Tuhan mengaruniakan kami hati yang tetap berpaut kepadamu. Walau kondisi negara ini, walau situasi kondisi lingkungan kami sangat-sangat memprihatinkan. Kami tahu bahwa Tuhan ada di balik semua ini. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkati para medis untuk terus berjuang melawan virus ini. Berkati orang-orang yang menderita karena virus ini. Tuhan kasihani, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk gereja Toraja di dalam pelayanan yang dilakukan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati sehingga membawa sukacita bagi setiap orang yang dijangkau. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin.